Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Mumtaz dengan NIM 1904369 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran untuk mata pelajaran perbankan dasar dengan materi pokok, persyaratan, dan pendirian bentuk badan hukum bank. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Kurjono MPD dan Bapak Dr. Randers Haji Fakih Samlawi MA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita berbicara, kalau kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Semoga pembelajaran kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalian lihat di atas bangku kalian, di bawah bangku kalian, di kanan bangku kalian, di kiri bangku kalian, apakah ada sampah? Silahkan kalau kalian melihat sampah sekecil apapun, tolong diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Oke, tadi kelas sudah kita bersihkan, terus kita udah berdoa juga. Sekarang kita cek dulu kehadiran, apakah ada yang tidak hadir. Silahkan isi link presensi yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ibu kasih waktu sampai jam 8.30, silahkan diisi ya. Ibu cek dulu kehadiran rekap presensi hari ini ya. Ini Zafira tidak hadir ya. Katanya sakit. Kita doakan ya, semoga Zafira lekas sembuh. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya besok Zafira masih belum sekolah, kita doakan dan kita jenguk ya. Ini kita akan mempelajari mengenai persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Tapi sebelum itu, Ibu mau review dulu sedikit materi di minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita mempelajari tentang apa sih? Perbankan Indonesia. Betul ya, minggu lalu kita mempelajari mengenai perbankan yang ada di Indonesia. Nah, masih ingat nggak nih, apa aja sih perbankan-perbankan yang ada di Indonesia? Nah, dari sekian banyaknya bank yang kalian sebutkan tadi seperti BJB, BRI, BNI, BCA, BSI, dan masih banyak lagi, ada berapa sih jenis bank yang ada di Indonesia itu? 2. Ada bank umum sama bank perkreditan rakyat, Ibu. Betul, jenis bank itu ada 2. Yang pertama ada bank umum dan yang kedua ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan bank umum dan BPR itu terdiri apa aja sih? Kalau bank umum itu terdiri dari bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Sedangkan kalau BPR itu terdiri dari BPR umum dan BPR syariah. Nah, sekarang menurut kalian apakah untuk mendirikan suatu bank, baik bank umum atau BPR, membutuhkan suatu perizinan ataupun persyaratan? Betul. Betul banget ya, untuk mendirikan suatu bank umum maupun bank BPR memiliki persyaratan dan perizinan yang berbeda. Sekarang Ibu mau tanya, di antara kalian apakah ada yang cita-citanya ingin bekerja di suatu bank? Atau mungkin ada yang ingin mendirikan suatu bank? Kalau ada yang ingin suatu saat mendirikan suatu bank, ini kesempatan kalian untuk mempelajari mengenai persyaratan dan perizinan bentuk badan hukum bank. Nah, setelah minggu kemarin kita mempelajari mengenai perbankan di Indonesia, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Untuk di pertemuan kali ini akan cukup banyak materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persyaratan pendirian bank, kemudian yang kedua adalah persetujuan prinsip, yang ketiga adalah izin usaha bank, yang keempat adalah asas-asas perbankan di Indonesia,
Yang kelima adalah rahasia bank, dan yang keenam adalah pengecualian dan sanksi pelanggaran. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menguraikan, menetapkan, dan menafsirkan persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Sebelum masuk ke kegiatan inti, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan menonton video. Silahkan untuk simak video berikut. Setelah menonton video tadi, apakah sekarang sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya Bu, apa bedanya saat mendirikan bank umum konvensional dan bank umum syariah? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan untuk siswa lainnya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari rekannya? Tentunya beda, karena untuk mendirikan bank umum konvensional membutuhkan izin usaha bank dari Menteri Keuangan. Sedangkan untuk mendirikan bank umum syariah didasari oleh prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa'idiyah. Supaya kalian lebih mengerti mengenai pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, kemudian kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian isi bersama dengan teman-teman kelompok. Kemudian nanti di akhir kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Bahkan kalian buka handphone kalian masing-masing bersama dengan teman kelompok kalian, mencari sumber sebanyak-banyaknya, boleh dari modul manapun, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Waktu 20 menit untuk berdiskusi sudah selesai ya. Silahkan siapkan kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silahkan untuk presentasi dimulai dari kelompok 1. Baik, saya dari kelompok perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa suatu bank yang akan berdiri memerlukan instansi terkait? Jawaban dari kelompok kita adalah karena segala pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaannya adalah, kapan BPR dapat berubah menjadi bank umum? Analisislah. BPR dapat ditingkatkan statusnya menjadi bank umum dengan syarat harus memiliki tingkat permodalan yang selama 12 bulan terakhir atau sekurang-kurangnya 10 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. BPR tersebut juga harus memenuhi persyaratan modal disetor untuk menjadi bank umum dan memenuhi ketentuan direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam bank umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita cek apakah hasil diskusi kalian sudah tepat atau masih kurang. Silahkan kalian perhatikan PowerPoint yang akan Ibu jelaskan kali ini. Kita mulai saja. Untuk pematerian yang pertama adalah persyaratan pendirian bank umum konvensional. Nah, ini didasarkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa izin usaha ini dapat dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa bank umum ini dapat didirikan dan dalam menjalankan usahanya wajib memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya adalah persyaratan pendirian bank umum berdasarkan prinsip syariah. Ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tentunya didasari oleh prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa'iktina. Persyaratan pendirian bank umum untuk unit usaha syariah ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
yang mengatakan bahwa unit usaha syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah persyaratan dalam mendirikan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Tadi BPR dibagi menjadi dua, yang pertama adalah BPR umum, yang kedua adalah BPR syariah. Untuk mendirikan BPR umum, ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatakan bahwa BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahanya dengan izin Direksi Bank Indonesia. Sedangkan dalam mendirikan BPR syariah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Katanya modal yang disetor adalah minimal sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah persetujuan prinsip. Persetujuan prinsip ini merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang diajukan oleh pemilik bank kepada Bank Indonesia. Persyaratan yang harus dilampirkan saat mengajukan persetujuan prinsip diantaranya yang pertama adalah rancangan akta pendirian badan hukum, yang kedua adalah data kepemilikan, yang ketiga daftar calon anggota Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Kemudian yang keempat adalah rencana susunan dan struktur organisasi. Yang kelima adalah rencana bisnis untuk 3 tahun pertama. Dan yang keenam adalah proyeksi laporan keuangan. Sisanya silakan kalian untuk lihat di layar. Selanjutnya adalah izin usaha bank. Izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan. Bank yang sudah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankannya paling lambat 60 hari setelah surat izin dikeluarkan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan usaha ini wajib dilaporkan kepada Direksi Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, untuk prosedur izin usaha pendirian bank adalah yang pertama, permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh pihak yang mendapatkan persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia. Persyaratannya apa saja? Yang pertama adalah akta pendirian, yang kedua ada data kepemilikan, yang ketiga ada daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, yang keempat ada dokumen, dan yang kelima ada bukti pelunasan modal. Ada juga dokumen yang harus dilengkapi berupa bukti kesiapan operasional. Yang pertama ada daftar aktiva tetap, kemudian ada bukti kepemilikan, foto gedung kantor, contoh formulir, NPWP dan TDP, surat pernyataan pemegang saham, dan anggota Dewan Komisaris serta anggota direksinya. Untuk asas-asas perbankan di Indonesia sekarang ada 4. Yang pertama adalah asas demokrasi ekonomi. Menurut asas demokrasi ekonomi ini didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah asas kepercayaan. Nah, menurut asas kepercayaan, usaha bank ini harus dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya untuk memelihara kesehatan bank itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Untuk asas kerahasiaan ini dilandasi oleh pasal 40 Undang-Undang tentang Perbankan, yang mana bank ini wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan maupun simpanannya. Kemudian yang keempat adalah asas kehati-hatian. Menurut asas kehati-hatian, dalam menjalankan usahanya, bank harus memelihara prinsip kehati-hatian dalam rangka untuk melindungi dana masyarakat yang sudah dipercayakan kepada bank tersebut. Selanjutnya ada rahasia bank. Dari namanya saja sudah jelas rahasia, di mana rahasia di sini dimaksudkan untuk menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, baik itu dari jumlah kredit, dari jenis rekening nasabah, pemindahan, pemberian garansi bank, pendiskontoan surat berharga, dan pemberian kredit. Untuk sifat rahasia bank itu sendiri terdapat 2 teori. Yang pertama ada teori mutlak dan yang kedua ada teori relatif. Kita bahas dulu yang teori mutlak. Untuk teori mutlak, semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya maupun simpanannya
yang ada di bank wajib dirahasiakan tanpa ada pengecualian. Teori ini lebih mementingkan pihak individu daripada masyarakat banyak. Nah, untuk penganut teori mutlak ini dari negara Swiss. Kemudian untuk teori relatif, menganut kepercayaan bahwa semua keterangan mengenai nasabah maupun simpanannya wajib dirahasiakan kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, teori ini melindungi kepentingan semua pihak. Untuk penganut teori ini biasanya dari negara Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan negara kita sendiri yaitu Indonesia. Tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia menganut teori relatif, di mana teori ini berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai keterangan tentang nasabah maupun simpanannya harus dirahasiakan kecuali dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Di antaranya adalah untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana maupun perdata. Kemudian yang terakhir untuk keperluan tukar-menukar informasi antar bank. Tentunya untuk membongkar rahasia ini harus atas dasar persetujuan dari nasabah tersebut. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang berlaku termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembukaan rahasia bank yang tidak mengacu kepada ketentuan dari Bank Indonesia berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan akan diancam dengan ketentuan pidana dan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 47 dan pasal 47 ayat A, yang mana sanksi pidana yang dimaksud adalah ancaman pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 juta dan paling banyak adalah 2 miliar. Kemudian untuk sanksi administratifnya, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan dapat ditetapkan atau menambahkan sanksi seperti denda uang, teguran tertulis, dan lain sebagainya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, silahkan tutup buku kalian dan masukkan ke dalam tas. Kemudian siapkan handphone kalian di atas meja. Ya, untuk kali ini Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran melalui quizzes. Tenang aja, ini cuma 10 soal dan waktunya nggak lebih dari 5 menit. Silahkan diisi sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Untuk kuisnya silahkan kalian bisa akses link maupun kode barcode yang ada di layar. Waktunya sudah habis ya. Terima kasih sudah mengisi evaluasi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermakna ya. Nah, sekarang Ibu mau ajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari tentang persyaratan dan perizinan mendirikan bank. Persyaratan dan pendirian bank menurut Undang-Undang Perbankan ada 3, itu izin prinsip, izin usaha, serta Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, betul ya, secara keseluruhan tadi kita sudah mempelajari mengenai persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Nah, materinya tadi kita sudah mempelajari baik dari persyaratannya, persetujuan prinsip, izin usaha banknya, asas-asas perbankan di Indonesia, rahasia bank, dan pengecualian serta sanksi dari pelanggarannya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah mengirimkan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp dan harus kalian kumpulkan minggu depan saat pembelajaran perbankan dasar. Nah, untuk materi selanjutnya di minggu depan kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Silahkan kalian pelajari dulu di rumah dan cari sumber-sumber lainnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Jadi sebelum kita mampir ke pembacaan lainnya akan dulu dengan doa.
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian gak lupa dengan materi kali ini dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu kedepannya kalian ingin mendirikan suatu bank. Terima kasih ya untuk semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.